Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Sari dari kelas A NIM 2020-20-012 dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pelajaran berharga yang dapat saya petik adalah setiap orang yang mau berusaha dalam menghadapi kehidupan pasti dapat menuai hasilnya kelak dengan kebahagiaan. Istilah hukum administrasi negara. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrator, yang artinya setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud untuk mendapatkan suatu ikhtisar keterangan dalam keseluruhan dan dalam hubungannya suatu satu dengan yang lain. Menurut Saptipto Raharjo, bahwa administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam berbentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, ilmu administrasi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari proses, kegiatan, dan dinamika kerjasama manusia. Pengertian hukum administrasi negara dijabarkan atau diartikan sebagai peraturan yang mengatur administrasi. Administrasi adalah sebuah hal atau suatu hal yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan pemerintahan sehingga dapat berfungsi. Dari beberapa ahli menyebutkan hukum administrasi negara sebagai hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan yang mengatur mengenai kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. Hukum pemerintahan ini diawali perkenalan oleh Utrecht. Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah kekuasaan dan membaginya menjadi hukum objektif, yaitu kekuasaan yang bersifat mengatur, dan hukum subjektif, yaitu kekuasaan yang mengatur oleh hukum objektif. Sumber hukum administrasi negara. 1. Sumber hukum historis. Dalam arti historis, pengertian sumber hukum memiliki dua arti. 1. Sebagai sumber perkenalan atau tempat penemuan hukum pada saat tertentu. Kedua, sebagai sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam arti yang pertama, sumber hukum historis meliputi undang-undang, putusan-putusan hakim, tulisan-tulisan ahli hukum, juga tulisan-tulisan yang dapat bersifat yuridis, sepanjang semua memberitahukan mengenai lembaga-lembaga hukum. Adapun dalam arti yang kedua, sumber hukum historis meliputi sistem-sistem hukum masa lalu yang pernah berlaku pada tempat tertentu seperti sistem hukum Romawi, sistem hukum Prancis, dan sebagainya. Sumber hukum sosiologis. Sumber hukum dalam pengertian ini meliputi faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif. Artinya, peraturan hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dalam pengertian sumber hukum ini, perbuatan peraturan undang-undang harus pula memperhatikan suatu sistem ekonomi, hubungan sosial, situasi dan perkembangan politik dan perkembangan internasional. Karena faktor-faktor mempengaruhi isi peraturan itu bagi kelompok, maka dalam perbuatan peraturan diperlukan masuk dari berbagai disiplin keilmuan, dengan kata lain melibatkan ahli ekonomi, sejarawan, ahli politik, psikolog, dan sebagainya di samping ahli hukum sendiri. Ketiga, sumber hukum filosofis. Sumber hukum dalam arti filosofis memiliki dua arti, yaitu sebagai sumber untuk isi hukum yang ahli, sebagai sumber untuk mentaati kewajiban terhadap hukum. Menurut Sudikno Martokusumo mengenai sumber isi hukum, di sini ditanya isi hukum itu aslinya dari mana. Ada 3 pandangan yang mencoba menjawab pertanyaan ini, yaitu yang pertama, pendapat Herodotus. Menurut pandangan isi hukum berasal dari Tuhan. Yang kedua, pendapat hukum kodrat. Menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari akal manusia. Yang ketiga, pendapat mazhab historis. Menurut pandangan ini, isi hukum berasal dari kesadaran hukum. Sedangkan sumber hukum kekuatan mengikat dari hukum,
bukan serta-merta didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena menyebabkan orang didorong oleh alasan sesuatu atau kesusilaan. Itu kepercayaan merupakan nilai-nilai sebagai masyarakat di samping nilai-nilai lain seperti kebenaran, keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan nilai-nilai positif lainnya yang umumnya menjadi cita hukum dari masyarakat yang bersifat filosofis. Dengan kata lain, sumber hukum filosofis mengandung makna agar hukum sebagai kaidah perilaku memuat nilai positif tersebut. Sumber hukum formal yaitu sebagai bentuk aturan hukum yang ada karena kita hanya memandang mengenai cara dan bentuk melahirkan hukum positif tanpa mempersoalkan dari mana isi peraturan isi hukum itu. Sumber hukum formal diartikan juga sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara menyebabkan perintah atau hukum formal berlaku. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal terdiri dari peraturan perundang-undangan, praktek administrasi negara atau hukum yang tidak tertulis, jurisprudensi, dan doktrin. Kegiatan administrasi negara. Kegiatan administrasi negara terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat yuridis, artinya secara langsung menciptakan akibat hukum, dan yang bersifat non-yuridis, perbuatan-perbuatan hukum administrasi negara ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penetapan. Yang kedua, rencana. Yang ketiga, norma jabatan. Yang keempat, legislasi semu. Syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. Syarat-syarat pelaksanaan tugas atau fungsi dan kewajibannya yang harus dipenuhi oleh administrasi negara adalah sebagai berikut. 1. Efektivitas. Kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Kedua, legitimisasi. Kegiatan juga sampai menimbulkan keributan karena tidak dapat terima masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. 3. Yuriditas. Syarat yang menyebabkan bahwa perbuatan pejabat administrasi tidak boleh melawan hukum dalam arti luas. 4. Legalitas. Setiap perbuatan atau keputusan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. 5. Moralitas. Moral dan etika umum maupun kedinasan wajib dijunjung tinggi. 6. Efisiensi. Wajib dikerjakan seoptimal mungkin, kehambatannya biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. 7. Teknik dan teknologi wajib digunakan untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu presentasi dan sebaliknya. Friends Air Motion dan Détournement de Pourpoint. Friends Immersion memberikan ruangan gerak yang luas dari pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga kebijakan tersebut berdampak baik bagi kesejahteraan warga masyarakat. Maka hal itu boleh saja dalam Friends Immersion. Dari sini timbul permasalahan apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan atas dasar inisiatif sendiri tersebut bertentangan dengan asas legalitas atau tidak. Détournement de Pourpoint. Dikarenakan kalangan dunia hukum berasal dari suatu badan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi keselesaian sengketa administrasi negara, yang terkenal dengan sebuah sebutan Conseil d'État yang terdapat di Prancis. Badan ini berfungsi sebagai penasihat administrasi maupun menjalankan fungsi peradilan. Badan ini berbentuk sebagai dewan tertinggi pemerintahan yang organisasi administratif yang bernaung di bawah lingkungan kekuasaan Perdana Menteri, sehingga puncak pimpinan pemerintah namun secara optimal ada di atas pemerintahan, sehingga dewan itu dapat menasihati dan membuat
pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan yang baik, dan jika perlu pengadilan memerintah terhadap segala perbuatan yang melanggar hukum guna mempertahankan tertib administrasi yang sesuai dengan undang-undang. G. Asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Kepastian hukum. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Tertib penyelenggaraan negara. Tertib penyelenggaraan negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. B. Pengertian umum. Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan secara aspiratif, akomodatif, dan selektif. D. Keterbukaan. Asas yang membuka diri terdapat hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, tidak diskriminasi tentang penyelenggaraan negara dengan tetap perhatikan perlindungan atas hukum, hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia. E. Proporsionalitas. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. F. Profesionalitas. Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Akutabilitas. Asas akutabilitas adalah asas yang mengatur bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan keteraturan peraturan perundang-undangan. H. Efisiensi. Asas yang berorientasi pada administrasi penggunaan sumber daya alam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil yang kerjasama yang baik. H. Efektivitas. Asas yang berorientasi pada tujuan yang dapat guna untuk dan berbudaya guna. J. Keadilan. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan warga negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional sebagai setiap warga negara. Sekian dari saya, Sania Sari. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.